selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WIG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama Hilmi, berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Samsung, yang dimana baru-baru ini meluncurkan varian Samsung S22 Diablo Immortal Edition. Tak berselang lama setelah meluncurkan Samsung Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition, kini perusahaan raksasa asal Korea tersebut baru-baru ini meluncurkan smartphone edisi lainnya, yaitu Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Edition. Berdasarkan laporan dari Sam Mobile yang dikutip melalui Gizmo China, ponsel hasil kerjasama dengan operator jaringan seluler LG U+ dan Blizzard Entertainment ini akan diluncurkan secara eksklusif di Korea Selatan. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa peluncuran Samsung Galaxy S22 edisi Diablo ini merupakan perayaan untuk perilisan game Diablo Immortal di perangkat smartphone. Kabarnya, Samsung juga akan kembali berkolaborasi dengan Blizzard untuk menghadirkan ponsel edisi khusus lainnya. Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal Edition ini akan dilengkapi dengan berbagai aksesoris bertema game. Paket tersebut meliputi alas mouse kulit yang dirancang khusus casing smartphone, pad pengisi daya nirkabel, peta Diablo Immortal, dan kartu hadiah Blizzard. Jujur Li, aku sebenarnya belum pernah mainin ya game Immortal ini, tapi emangnya sekeren itukah game itu sampai Samsung akhirnya ngebuat handphone edisi game ini? Coba deh, menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apple lagi-lagi dikabarkan meniru fitur andalan RAM virtual yang sudah terlebih dahulu hadir di platform Android. Seperti diketahui bersama bahwa Apple telah memperkenalkan segudang fitur baru di iPad OS 16 pada gelaran WWDC 2022 yang lalu, di mana iPad OS 16 berfokus menghadirkan fitur yang mampu meningkatkan produktivitas penggunanya. Salah satu fitur iPad OS 16 menjadi sorotan pengguna adalah dukungan RAM virtual yang digadang-gadang akan sangat berpengaruh terhadap performa perangkat iPad. Fitur ini merupakan perkembangan dari fitur optimalisasi RAM di iPad OS 15, di mana sebelumnya di iPad OS 15 hanya aplikasi tertentu yang dapat menggunakan RAM hingga 12 GB di iPad Pro M1 yang memiliki total RAM seluas 16 GB. Dengan iPad OS 16, pertukaran memori virtual Apple diharapkan secara signifikan mampu meningkatkan jumlah memori yang dapat digunakan aplikasi dengan memanfaatkan penyimpanan internal iPad. Kalau masalah niru-meniru di dunia teknologi itu udah hal yang biasa ya, apalagi dari dulu tuh Android masalah fiturnya emang udah luar biasa. Dan kalau misalnya kita tahu nih ya, Android tuh kayaknya desainnya tuh selalu niruin Apple gak sih? Asus berencana menggebrak pasar gaming Indonesia dengan membawa layar 165Hz ke perangkat ROG Phone 6. Smartphone gaming kelas high-end tersebut dipastikan bakal menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 besutan Qualcomm. Hal tersebut memang sudah disampaikan di awal rencana kemunculannya. Dan kini, Asus kembali berbaik hati membocorkan satu lagi fitur atau spesifikasi yang menjadi andalan ponsel gaming anyar tersebut. Melalui kanal media sosial Asus ROG Global, disebutkan bahwa refresh rate layar Asus ROG Phone 6 akan mencapai 165Hz, di mana angka refresh rate tersebut terlihat semakin sejajar dengan kemampuan monitor di PC gaming. Refresh rate layar memang menjadi spesifikasi yang terus dieksplorasi oleh Asus ROG Phone sejak generasi pertama, mulai dari 120Hz, 144Hz, dan kini 165Hz. Dan tentu saja, kemampuan tersebut masih akan melekat pada panel berjenis AMOLED. Saat ini, game dengan FPS tinggi memang banyak dijumpai di laptop atau PC. Kalau kalian pribadi nih, kira-kira lebih prefer main game di PC atau di handphone? Coba deh tulis pendapat kalian lagi di kolom komentar pastinya. Baru-baru ini platform Instagram dihebohkan dengan terbongkarnya kasus penipuan yang mengatasnamakan BCA Prioritas. Sebelumnya diketahui bahwa iklan penipuan yang mencatut nama BCA Prioritas beredar di Instagram pada sekitar tanggal 7 Juni 2022. Di mana dari iklan tersebut ternyata sudah memakan korban penipuan dan telah dibicarakan melalui cuitan Twitter akun @astridmokoginta. Cuitan tersebut mengatakan bahwa korban telah ditipu dan kehilangan uang senilai 118 juta rupiah dari rekening BCA miliknya. Diperkirakan korban telah mengetuk halaman iklan yang tertera pada postingan Instagram dan juga telah memberikan data-data penting milik pribadi yang berkaitan dengan informasi nomor rekening bank.
BCA sendiri sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa iklan Instagram BCA Prioritas bukan resmi dari pihaknya, di mana produk BCA Prioritas sendiri adalah layanan keanggotaan yang bersifat eksklusif dan hanya nasabah dengan nilai total tabungan tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Saran dari aku ya, jangan sampai deh kalian kepancing sama iklan bodong. Kalau emang kalian tertarik nih ya, langsung aja hubungin customer service-nya. Ya, mendingan ribet daripada kehilangan uang ratusan juta. Setelah sekian lama, kini iPhone SE 2022 dikabarkan akan secara resmi dijual di Indonesia pada tanggal 17 Juni 2022. Setelah penantian yang cukup panjang, iPhone SE generasi terbaru akan segera dihadirkan di Indonesia oleh R-Jaya Group pada bulan Juni ini. Di mana seperti yang diketahui bahwa iPhone SE yang akan dibawa masuk adalah generasi ketiga yang sudah menggunakan chip A15 Bionic seperti yang digunakan oleh seri iPhone 13 serta sudah mendukung jaringan 5G. Walaupun masih menggunakan desain bodi compact seperti iPhone SE generasi sebelumnya, iPhone telah melakukan beberapa pembaharuan di sektor kamera dan baterai. Sehingga perangkat iPhone SE 2022 lumayan dinanti oleh para peminat produk Apple dengan harga yang terjangkau. Menurut rilis dari R-Jaya beberapa waktu lalu, iPhone SE dengan chip A15 Bionic akan mulai dijual di jaringan retail R-Jaya mulai tanggal 17 Juni 2022 seperti iBox, Urban Republic, dan juga Erafone. Nah, siapa nih di antara kalian yang gak sabar pengen beli iPhone SE 2022? Atau malah justru kalian lebih milih iPhone 11 karena desain yang lebih oke? Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget, aku mau ngingetin untuk kalian langsung aja buka YouTube channel Facebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah dikabarkan akan rilis di kuartal ketiga tahun ini, kini justru penampakan hands-on Samsung Z Flip 4 dikabarkan bocor ke publik. Adalah channel YouTube Tech Talk TV yang membagikan sebuah video yang membuat kita mampu melihat desain HP lipat terbaru Samsung tersebut, di mana terlihat secara garis besar desainnya masih mirip dan tak berbeda jauh seperti Galaxy Z Flip 3 yang meluncur pada tahun lalu. Meski begitu, perangkat tersebut menawarkan bezel yang lebih tipis dan mampu menampilkan layar lipat dengan punch hole yang diposisikan pada posisi tengah atas. Terkait bocoran detail spesifikasinya, beberapa leaker diketahui sempat membocorkan beberapa fitur utama dari Samsung Galaxy Z Flip 4, termasuk layar Super AMOLED 6,7 inch, layar cover AMOLED 2,1 inci, punya RAM 8GB dengan memori penyimpanan 128GB atau 256GB, support dual kamera beresolusi 12MP, inner kamera 10MP, serta sudah didukung baterai berkapasitas 3700 mAh dengan teknologi fast charging 25W. Teaser Samsung Galaxy Z Flip 4 sendiri diharapkan sudah muncul ke publik sebelum Agustus 2022, di mana beberapa bocoran bahkan mengklaim bahwa HP lipat terbaru dari Samsung tersebut bisa melakukan debutnya pada 10 Agustus 2022 mendatang. Yang aku heran ya, kenapa sampai sekarang handphone lipat itu tuh masih laku banget loh di pasaran, padahal ya harganya tuh udah mahal banget, plus layarnya juga masih rinci banget gak sih? Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakang kali ini. Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa.